Bisa nggak Pak? Mungkin ada yang bisa bantu Bapak? Saya deh Pak. Mas, bantu Bapak. Oke, baik. Sebelum kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, kita presentasi terlebih dahulu ya. Di sini pada hadir semua nggak? Hadir sih Pak. Ada yang- Ada dua sih Pak yang nggak masuk. Siapa itu? Ini Radia sama David ya Radia. Ada yang tahu mereka kemana? Nanti bawah mungkin. Oh, Bawahnya Radia tuh. Oke nggak oke. oke, kita presentasi dulu. Agnes Herli Kurnia, Iya. Brigita Wina, Hadir. Dionysius Kusuma. Hadir Pak. Anak-anak sekalian, di sini tahu nggak kita bakal belajar terkait materi apa? Sejarah. Sejarah terkait proklamasi. Nah, kita bacain dulu. Bapak akan bacakan terkait RPP atau silabus dengan materi menuju proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini yang pertama itu ada pencapaian pembelajaran atau bisa disingkat dengan CP. Di sini peserta didik mampu menganalisis dinamika perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dengan mengkaitkan berbagai peristiwa penting, tokoh-tokoh kunci, dan latar belakang kondisi global pada saat itu. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan latar belakang kekalahan Jepang dan dampaknya di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi peristiwa penting menuju proklamasi. Yang ketiga, menganalisis peran tokoh nasional dan pemuda. Yang keempat, menyusun kronologi peristiwa menuju proklamasi secara historis. Yang kelima, menunjukkan sikap nasionalisme dan apresiasi terhadap perjuangan kemerdekaan. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, untuk kompetensi dasar, menganalisis perjuangan bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan. Lalu ada evaluasi peran tokoh dan kelompok dalam proses menuju kemerdekaan. Lalu menunjukkan sikap nasionalisme dalam memahami perjuangan kemerdekaan. Di sini indikator pencapaian itu menjelaskan peristiwa kekalahan Jepang, menyebutkan tokoh-tokoh penting seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Lalu menjelaskan peristiwa Revolusi Klub dan sidang PPKI, menyimpulkan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan membedakan peran pemuda dan golongan tua, menyusun laporan narasi, menyampaikan pendapat tentang pentingnya menghargai jasa pahlawan, dan juga yang terakhir menciptakan karya seperti esai, poster, video tentang nilai-nilai perjuangan bangsa. Baik anak-anak sekalian, di sini Bapak minta perhatian sedikit. Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini yang pertama itu adalah kondisi Indonesia sebelum proklamasi, dan di mana kita tahu Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun. Dua-duanya sama kejam, yang dimana di sini rakyat menderita kelaparan, adanya kerja paksa, kemiskinan merajalela, dan munculnya semangat nasionalisme itu di
dipengaruhi yang pertama itu dari pendidikan, yaitu pendidikan barat yang melahirkan kaum intelektual. Lalu ada organisasi pergerakan. Yang pertama itu yang kita kenal dengan nama Budi Utomo, Syariat Islam dan sebagainya. Lalu yang memicu yang terakhir itu adalah Sumpah Pemuda. Itu dimana untuk mempersatukan pemuda dari berbagai daerah. Nah, tokoh-tokoh dan peran dalam proklamasi ini siapa aja sih mereka? Yang pertama itu ada Presiden Soekarno-Hatta, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Sultan Syahrir, dan juga para pemuda. Nah, lalu apa aja peristiwa penting menjelang proklamasi? Yang pertama itu adanya pemboman Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana membuat kondisi Jepang pada saat itu melemah, dan ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia merdeka. Lalu yang kedua ada peristiwa Rengas Dengklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta oleh kaum pemuda. Dan yang terakhir adanya penyusunan teks proklamasi yang dirumuskan di Rumah Laksamana Maeda. Nah, kenapa sih proklamasi itu dipilih pada tanggal 17 Agustus? Karena adanya urgensi di sini anak-anak. Momentum penyerahan Jepang tidak boleh disia-siakan. Teks proklamasi sederhana namun kuat. Ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dan di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kekosongan kekuasaan, di mana Jepang menyerah dan sekutu pada saat itu belum datang ke Indonesia. Lalu ada yang desakan pemuda yang menuntut proklamasi itu disegerakan. Yang ketiga ada perumusan teks, dan juga yang terakhir adalah pembacaan proklamasi. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi kita hari ini. Oke, baik anak-anak sekalian, Bapak sudah paham dengan materi yang sudah Bapak jelaskan? Masih fokus nggak? Oke, mantul banyak sekali ya anak-anak sekalian. Di sini yang Bapak menjelaskan terkait games yang akan kita mainkan. Gamesnya bernama Picture and Picture, yang dimana nanti anak-anak sekalian maju ke depan untuk mengambil lot yang sudah Bapak bikin. Di sini ada nomor urut, jadi nanti gamesnya itu simpelnya itu mengurutkan kronologis peristiwa dari yang sudah Bapak jelaskan terkait jalan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini Bapak sudah menyediakan beberapa gambar. Jadi anak-anak nanti satu persatu maju ke depan untuk menyelesaikan kronologis peristiwa proklamasi Indonesia. Nah, nanti disusun di papan tulis sesuai dengan kronologis peristiwa tersebut. Apakah di sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Selain presentasinya nanti dibaca kan beda orang bisa nyontek. Ya. Oke, salam diterima. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup. Oke, ini dari Dion bisa maju untuk mengambil lot di sini. Oke, baik. Di sini games yang kita mulai. Siapa di sini yang mendapat lot nomor 1? Oke, Anes, silakan maju ke depan. Ini susun sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, silakan disusun dari peristiwa pertama. Mungkin Bapak minta tolong kepada Dion untuk membantu Anes untuk menyusun, maksudnya memegang hasil susunan dari saudari Anes. Oke, mungkin di sini Bapak akan tanya kenapa Anes meletakkan gambar pertama. Alasannya kenapa? Gambar pertama itu kan penjelasan dari yang sudah
di mana? Ya di bom itu. Bomnya di daerah mana? Bomnya di daerah Nagasaki dan Hiroshima. Oke, yang kedua. Yang kedua itu sebenarnya agak bingung sih Pak, karena ini tuh kayak susah bedainnya gitu loh. Kan yang kedua itu tuh ini ya harusnya itu kayak kalau nggak salah pembahasan ini yang sama pemuda itu. Terus kemudian ada ini habis itu yang ini yang perancangan itu, terus perancangan naskah proklamasi itu, terus ada yang diculik itu kan saya kurang paham deh Pak, yang diculik itu yang bagian mana gitu, sama yang tadi itu proklamasi kemerdekaan di tanggal 17 Agustus oleh Soekarno pada saat itu gitu. Anak-anak sekalian, apakah yang dijelaskan oleh Anes ini betul? Sepertinya betul. Karen? Kira? Dari Anes sendiri udah paling, menurut Anes paling betul nggak susunannya? Agak bagus sih Pak. Ragu-ragunya nih? Mungkin di bagian yang pertama sini penyusunan yang ketiga ini agak bagus sih. Kalau yang pertama yang akhir saya percaya sih kalau yang benar. Karena semua orang tahu kan Pak yang terakhir proklamasi gitu. Betul, oke. Mungkin terima kasih oleh Anes, mungkin bertanya kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Anes. Mungkin ada Anes dan Dion kembali ke tempat duduk. Tadi Anes dan Dion sudah maju ke depan, tapi sayangnya susunannya kurang tepat ya teman-teman. Mungkin untuk kelompok selanjutnya silahkan maju ke depan. Siapa yang dapat lot 2 dan 3? Silahkan maju kepada Gita dan Giren untuk menyusun game picture and picture terkait proklamasi. Oke, silahkan disusun. Bapak beri waktu 2 menit ya. Mungkin dijelaskan dulu kenapa nih gambar pertama, alasannya kenapa? Pertama dari sini Pak. Hah? Dari mana? Dari sini. Oh, dari sini. Ya. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah melihat kelompok Anes ya. Ya. Tapi agak lupa juga sih. Nah, yang pertama ini tadi kalau nggak salah yang ngebom ini Pak. Apa ini bom? Nah, ini ngebom Amerika, ngebom Jepang. Oke. Oke. Lalu yang habis dibom itu apa ya tadi kan? Mereka diskusi. Siapa yang diskusi? Soekarno Pak dengan teman-temannya. Dengan Nah, teman-temannya. ya. Oke, lalu Lalu habis diculik. kenapa itu diculik? Kok bisa Soekarno Hatta diculik? Aduh bagian lupa Pak. Oke. Tiba-tiba dia udah Diskusi lagi. Iya, habis itu kita merdeka. Oh. Ya. Oke, tadi sudah 2 kelompok yang maju ke depan untuk menyusun gambar games kita ini, ternyata masih kurang tepat. Ya. Aduh. Ya, padahal dia udah bener ya. Iya, gitu sih. Ada susunan yang salah anak-anak. Ini pasti kurang belajar di rumah. Pasti main game ya? Iya. Main app TikTok sih, TikTok. Main FF, main Pasti. Popcorn, Hello City nggak sih? Muji, Drakor. FF. FF, Drakor. Banyak ya alasan kalian lebih mentingin game daripada belajar sejarah dengan Bapak Daniel. Jadi kita langsung saja pada kelompok terakhir itu yang mendapatkan nomor 5 dan 6. Siapa? Angkat tangan. Oke, Kara Damastia, silakan maju ke depan. Oke, silakan disusun. Bapak beri waktu 2 menit. Silahkan dijelaskan dari gambar pertama itu ada apa? Untuk gambar pertama itu bisa kita lihat adalah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, pada saat pengeboman ini itu Jepang itu mengaku kalah. Nah,
kabar malah ini itu didengar oleh Sultan Syahrir. Kemudian untuk memanfaatkan momentum ini, para kaum muda itu berinisiatif untuk menculik Soekarno dan Hatta pada gambar kedua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian di gambar nomor 3 ini adalah diskusi atau perdebatan dari golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi ini, di mana golongan tua itu menolak untuk segera diproklamasikan karena ingin menyempurnakan proklamasi. Berbanding balik dengan kaum muda, hingga pada akhirnya di gambar nomor 4 ini adalah diskusi di rumah Laksamana Maeda. Itu adalah penyetujuan dari proklamasi. Hingga di gambar terakhir itu pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi akhirnya dikumandangkan oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda di Jalan Kebangsaan Timur nomor 54. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada Lastiar dan Karen. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, Bapak Ibu, berterima kasih kepada anak-anak sekalian sudah ikut berpartisipasi dalam permainan ini. Tadi kelompoknya Lastiar dan juga Karen itu merupakan susunan yang paling kronologis, itu yang paling tenang. Tolong dulu dong untuk mereka. Jadi di sini dijelaskan bahwa gambar pertama itu, kronologis pertama Indonesia Merdeka itu diawali dengan adanya bom Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan pusat industri punyanya Jepang. Kenapa sih nggak dibom Tokyo yang merupakan ibu kota dari Jepang? Karena menurut Bapak itu tidak berpengaruh sama sekali ya terhadap pasokan dari tentara Jepang, militer Jepang, dan dua kota ini adalah kota industri dan juga militernya Jepang. Jadi daripada itu kekuatan Jepang melemah dan Kaisar Hirohito mengakui kekalahan Jepang, dan momentum itulah dimanfaatkan dan didengarkan oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC atas kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Lalu yang kedua, terpikir panjang kaum muda itu melakukan inisiatifnya untuk menculik presiden pada saat itu yaitu Soekarno Hatta dengan tujuan mengsegerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, terjadilah debat antara kaum muda dan kaum tua, yang dimana kaum muda ini pengen kesusu itu jadi pengen cepat-cepat untuk Indonesia merdeka. Tapi untuk golongan tua seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Tiar tadi, mereka harus menjadi orang yang perfeksionis, harus telaten, harus teliti terkait di mana sistematika kemerdekaan Indonesia. Lalu disepakatilah dari keputusan perdebatan mereka dengan dirumuskannya proklamasi tadi yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok terakhir di rumah Laksamana Muda Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Lalu yang terakhir kronologisnya, Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merdeka, membacakan proklamasinya di Penggangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Jadi itu aja penjelasan singkat, dan Bapak ada riwayat untuk kelompok yang benar. Di sini Bapak ingin menambahkan 5 poin untuk nilai yang untuk dirapor nanti. Kira-kira gimana? Setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita akan masuk kepada kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi proses kemerdekaan Indonesia itu panjang, yang dimana dimulai dari adanya pembentukan BPUPKI, setelah dari BPUPKI langsung pembentuk PPKI, dan juga ada peristiwa Rengas Dengklok, juga ada pengumuman Hiroshima dan Nagasaki. Semuanya itu berkaitan satu sama lain untuk
melangsungkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi teman-teman di sini harus bisa menanamkan sikap nasionalisme, wajib patriotisme terhadap di tanah air Indonesia, dan juga anak-anak sekalian harus melihat perjuangan yang telah dilaksanakan oleh para prajurit dan juga para pahlawan demi tumpah darah untuk Indonesia. Kira-kira di sini Bapak mau tanya satu pertanyaan aja dan untuk satu orang aja untuk mempersingkat waktu ini karena waktu tinggal 10 menit lagi pelajaran terakhir. Bapak akan minta pendapatnya dari Anes terkait kapan Anes merasakan nasionalisme itu ada. Merasakan nasionalisme ada mungkin ini sih Pak. Kita kan kalau tiap hari Senin kan ini ya mengadakan upacara bendera gitu. Jadi ya di saat itu kayak saya tuh merasakan nasionalisme itu di situ. Jadi kayak ikut merasakan di situ Pak. Benar Pak? Oke, dan itu juga bisa menjadi satu contoh nasionalisme. Tepuk tangan dulu dong untuk Anes. Oke, baik, mungkin segitu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak rasa sudah cukup dan anak-anak Bapak semua pintar. Tidak ada yang kurang pintar, cuma hanya butuh proses. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengakhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, itu saja dari Bapak. Kita akan bertemu di minggu depan dengan sebuah perbedaan dan juga permainan